Halo teman-teman, selamat pagi pada pagi hari ini. Sekarang tanggal 14 Desember 2022. Aku udah berada di Hino Pusat yang ada di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur. Nah, pada pagi hari ini aku menghadiri undangan dari Hino untuk jalan-jalan ke salah satu site-nya yang berada di Purwakarta sana, teman-teman. Di sana tuh nanti ada berbagai acara. Dan salah satunya kita akan mencoba hal-hal seru yang ada di sana, teman-teman. Dari sini akan berangkat naik bis ini. Bisnya Hino dengan sasis Hino juga pastinya. Hino RN ini, teman-teman. Ini sekarang 7:30. Habis ini akan berangkat nunggu teman-teman semua lengkap. Dan kita langsung cus menuju ke Purwakarta. Ini gimana nih, bajunya bisa sama semua ini? Dress code tanpa perencanaan. Tukunya sak lusin. Biar hemat. Agak muda. Iki paling kena kelunturan. Lu sama lu? Lu. Warnanya ngene, sekosing gelap ya. Rada gelap, terang ya, makin terang. Halo Mas Sai. Apa kabar? Akhirnya ketemu lagi Salim C. Senior nih. Sampean senior. Nah, kita sekarang mau jalan ke Purwakarta bareng teman-teman. Ini ada Mas Niko, ada Bima, ada Mas Sai, ada Mas Wok. Nah, Aku sih. Ada ini juga Mas Arfi. Ya. Sepedanya sama, Mas. Sepedanya sama. Oke, sekarang kita langsung aja naik bis ini menuju ke Purwakarta. Armada yang digunakan menuju ke Purwakarta ini adalah bisnya Hino, teman-teman. Platnya plat hitam. Dia pakai bodi SR2 Panorama yang single glass. Dan selendangnya udah S-series nih. Mau TL-nya mahal lagi, TL lagi. Setelah semua peserta lengkap, kami bersama-sama berangkat menuju ke Hino Total Support Customer Center atau HTSCC yang berada di Purwakarta menggunakan bus yang telah disediakan oleh pihak Hino. Perjalanan ini menempuh waktu kurang lebih sekitar 1 jaman dari Hino Pusat Jalan MT Haryono ke HTSCC Purwakarta, teman-teman. Sekitar jam 9 pagi kita udah memasuki kawasan industri yang ada di sekitaran Purwakarta. Ini adalah kali pertamaku memasuki salah satu site pabrik milik Hino. Wah, gede juga ya. Yang seperempat kita udah ada di Purwakarta, tepatnya berada di Hino Total Support Customer Center, teman-teman. Nah, di sini tuh juga katanya sebagai perakitan sasisnya bus Hino yang beredar di Indonesia. Ini bisa kita tumpangi lagi putar, dan di sebelah sana tuh ada sasis baru, teman-teman. Kayaknya hari ini akan di launching juga atau diperkenalkan secara resmi oleh Hino Indonesia. Juga ada penghargaan hari ini, yaitu penghargaan kepada perusahaan otobus yang udah mencapai 1 juta kilometer tanpa overhaul. Nah, di situ udah ada 2 unit bus, yaitu PO Garuda Mas asal Cirebon dan Laju Prima, teman-teman. Dan gimana acaranya? Ikuti terus video kali ini. Setibanya di HTSCC, kami para vlogger dan Busmania Community diarahkan ke sebuah ruangan. Nah, di sini kami disambut oleh petinggi dari Hino Motor Sales Indonesia atau HMSI, turut hadir juga dari pihak KNKT serta penjelasan tentang HTSCC ini, dan ada juga pengenalan produk secara singkat tentang sasis baru dari Hino. Kita opening tanggal 27 Januari 2022, belum genap setahun, belum ya. Cuma training sebelumnya ada di Jakarta, sudah dari 2014 sudah ada untuk training pengemudi. Cuma fasilitas ini baru diresmikan tanggal 27 Januari 2022. Pusat pelatihan tenaga penjual operasional ini ada di Jatake, kemudian ada pelatihan untuk mekanik juga ada di Jatake, dan kami di sini
pusat pelatihan pengemudi. Ini khusus untuk pengemudi. Ada di HTCC Purwakarta. Trek area yang tadi Bapak Ibu lihat itu kurang lebih di atas 10.000. Ada panjang lintasan 800 dan kapasitas kelas baru ada 2. Mudah-mudahan tahun depan kita tambah lagi. Di April 2022 ini, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencanangkan standar emisi Euro 4 untuk seluruh mesin diesel ya Pak ya, khususnya untuk kendaraan komersial. Nah, apa sih mesin Euro 4 ini atau bedanya dengan Euro 2? Simpelnya gini Pak, ya karena standar emisi ini kan fokusnya di emisi ya atau di gas buang. Dan ada 4 struktur emisi di sini yang saya sampaikan. Ada CO, HC, NOx dan PM. Nah, dengan ini yang membedakan antara Euro 2 dan Euro 4. Kita bisa lihat di sini Euro 2, CO, HC, NOx dan PM-nya lebih tinggi ya dibandingkan dengan Euro 4. Dari 4 ke 1,5, 1,1 ke 0,4 dan 0,15 ke 0,25. Nah, faktor apa saja sih bisa menentukan standar emisi dari Euro 2 ke Euro 4? Yang pertama ada dari teknologinya Pak, atau dari engine-nya. Nah, engine-nya tentunya harus sudah dilengkapi dengan sistem common rail Pak. Kemudian juga ditambahkan dengan komponen after treatment. Dan nanti saya coba sampaikan apa saja sih yang ada di Besino komponen after treatment-nya. Tata kuncinya Pak, yaitu pemakaian bahan bakar. Bahan bakarnya harus mengikuti anjuran dari pemerintah, yaitu dengan kandungan sulfur di bawah 50 ppm. Ya, jadi dari kami sudah menyiapkan teknologinya, ya, engine common rail beserta after treatment-nya. Dan nanti dari PO-PO nih yang bisa menyesuaikan agar emisi Euro 4 ini bisa tercapai, yaitu dengan kandungan sulfur 50 ppm. Nah, ini ada 2 komponen utama ya di mesin Besino yang menggunakan after treatment EGR, exhaust gas recirculation. Sederhananya gas buang yang dikeluarkan dari mesin itu dimasukkan tadi ke dalam sistem komponen bahan bakar sehingga dibakar dan menurunkan kandungan NOx. Ya, kemudian yang kedua, setelah diturunkan di EGR, kita juga dikurangi emisi gas buangnya di komponen yang namanya DOC atau diesel oxidation catalyst. Gitu ya. Komponennya ada di bagian muffler Pak. Kurang lebih seperti ini perangkatnya ya. Jadi ada 2 komponen utama after treatment, ada GR dan DOC. Ada medium bus, kita punya 4 varian. Ada GB 150, GB 150 long, kemudian juga ada GB 150 AT dan GB 150 long AT. Mungkin ini varian medium bus pertama ya di Indonesia yang menggunakan transmisi otomatis. Dan ini pengganti dari FB 130 Pak. Itu salah satu saksi regulasi kita ya di medium bus. Oke, kemudian di big bus Pak, yang kategori terakhir ada 5 varian kita ya. Ada AK240 ya, dari yang sebelumnya AK215. Kemudian ada RK280 dan RK280 ABS. Ya, bedanya non ABS dan ABS ya. Kemudian yang terakhir, nah ini mungkin sasis yang ditunggu-tunggu oleh sahabat Dino ya, karena kapan datangnya gitu ya. Stoknya sedikit tapi orderannya banyak gitu ya, kurang lebih sampai 100 unit yang diproduksi dari Texas. Ada RM280 dan RM280 ABS. Ini adalah subsektornya dari RM285. Kita coba tambahkan komponen preventif Pak. Karena kita tahu kan tidak hanya mesin saja yang harus sesuai dengan Euro 4, tapi bahan bakar juga harus sesuai dengan Euro 4. Tapi karena masih dalam masa transisi pengalihan bahan bakar, maka kita coba implementasikan komponen-komponen yang tahan terhadap biofuel atau B30. Dari Euro AK215 itu masih menggunakan mesin Euro 2 J08E UH. Kemudian untuk yang AK240 ini sudah menggunakan mesin Euro 4 J08E WF. Jadi secara basic mesin sama. Bedanya ya tadi ada common rail dan sudah dilengkapi dengan komponen after treatment. Kemudian dampaknya apa saja sih dia perubahan mesin? Yang pertama, tenaganya kita optimalkan Pak, dari 215 menjadi 245, kemudian torsinya dari 62 ke 74. Oke, kemudian tidak hanya dari mesin ya, jadi kita coba maksimalkan perubahan di Euro 4 ini Pak. Transmisi
transmisinya juga berubah, gear ratio-nya juga berubah, dan yang paling penting GVW juga Pak, dari 14,2 menjadi 15 ton. Setelah sambutan dan pengenalan singkat, nah ini nih kami diajak langsung turun ke lapangan dan dikenalkan training center milik Hino yang baru diresmikan sekitar 1 tahun ini. Baik, melanjutkan tadi yang saya presentasikan di kelas, ini adalah tur kita di sirkuit HTSCC. Yang pertama ini area blind spot atau pembelajaran untuk titik buta ke pengemudi yang ikuti training di sini. Kita kotakin. Kalau teman-teman lihat ini warnanya putih apa sih gitu kan, putih, kuning, hijau. Nah intinya kalau yang putih itu saya sudah set up ini untuk traktor head kita. Kalau yang untuk kuning itu untuk yang karoseri bus yang lain, dan untuk yang biru ada untuk yang bus kita yang RM. Kalau untuk yang hijau adalah untuk yang Dutro. Jadi masing-masing kendaraan itu mempunyai titik buta yang berbeda-beda. Ya, nggak sama. Karena dimensi kendaraan itu berbeda, spionnya juga berbeda. Ya. Nah, kita fokus ke yang ini. Ini sebetulnya pembelajaran untuk yang bus juga sama. Ya. Apa yang dimaksud dengan titik buta? Titik buta adalah area yang tidak bisa dikontrol oleh pengemudi saat dia duduk di kursi pengemudi. Di posisi pengemudi, ya, area sini nggak terlihat Pak. Kita abaikan dulu under mirror, ya, under mirror. Under mirror kita abaikan dulu. Nggak tahu mah ada anak lagi main Pak di sini, atau kucing, nggak terlihat, ya, nggak terlihat. Kemudian kami tarik garis Pak, tarik garis begini. Ini akan berbeda-beda sudutnya, tergantung tinggi rendahnya nanti pengemudi. Ini ukuran saya, ya mungkin untuk yang lebih tinggi dari saya, sudutnya juga akan berubah. Artinya apa? Kalau kita jongkok di sini nggak terlihat Pak, nggak bakalan terlihat. Ini area blind spot namanya, titik buta. Nah, kemudian yang ini putih, ini nggak terlihat juga karena ada apa? Ada pilar di sini, ya, terlihat Pak. Nah kemudian juga sama dengan yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ada stikernya itu kami tandai bahwa di garis itu kalau kita berdiri di sini nggak terlihat, ya, nggak terlihat sama pengemudi. Artinya apa? Kita harus hati-hati baik sebagai pengemudi truk atau bus atau kita mengendarai kendaraan di sekitar, harus tahu. Nah kemudian ke sebelah kanan. Ya. Ini adalah area yang tidak bisa terlihat oleh pengemudi. Ya, ada garis kuning, ini kan disimpan motor di sini. Ini nggak terlihat Bapak Ibu. Ya, nggak terlihat. Kalau dalam training kami nggak setting seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita parkir kendaraan di sini, peserta training suruh masuk. Silakan Bapak tentukan sendiri titik blind spotnya. Ya, paham ya? Kesini ya, nanti dicoba ya, coba. Demikian pula dengan yang sebelah kiri kendaraan. Sebelah kiri kendaraan. Ini cukup luas, ya, cukup luas. Nanti ada lagi Bapak Ibu. Kalau yang mungkin di luar negeri mungkin pernah lihat di sini ada kaca. Ya. Nah itu sebagai salah satu kontrol juga, ya. Gak tahu lah, anak kecil kan kalau mobil gede-gede ini kan, mandi gitu, desenden gitu ya. Ini bisa kontrol juga. Kendaraan itu berbelok, saat kendaraan itu berbelok, kami di dalam training itu akan membuat garis Pak, garis belok, melingkar ke sini. Artinya apa? Di sini harus bebas. Kalau rata-rata, ya rata-rata kalau yang bus itu bisa memakan sekitar lebar 6 meter. Ini nanti belajar di safety driving saat mereka belok. Seorang pengemudi harus tahu dimensi kendaraan, front dan rear overhang, dari roda ke bodi paling belakang ya, itu dia harus tahu. Karena kalau nggak tahu dia pasti akan mentok. Pelaku. Tersangka. Pak Wayan posisi normal, jangan ke depan atau apa. Anyway, segitu. Bapak lihat spion kanan kiri dan ke depan. Contoh di sini Pak. Saya terlihat nggak Pak Wayan? Terlihat? Ya itu. Jadi masing-masing nanti sesuai dengan postur tubuh juga dan
tipe atau macam-macam kendaraan itu berubah. Ini Pak Wayan nih, saya kalau jongkok kelihatan Pak nih? Enggak, Pak. Enggak. Iya, ada spion. Nggak ada gitu kan, nggak kelihatan. Nah itu pembelajarannya teman-teman. Termasuk yang punya mobil kecil, kalau waspada juga sama Pak. Tadi kita udah blind spot, area blind spot kita udah terangkan. Nah kemudian seperti presentasi saya tadi bahwa ini area untuk melakukan edukasi ke pengemudi yang training di sini untuk daily inspection atau pemeriksaan harian. Jadi kami bicaranya hukumnya wajib bagi seorang pengemudi Pak untuk melakukan pemeriksaan harian sebelum dia mengoperasikan kendaraannya. Item-itemnya sudah jelas. Ini contoh saja. Kita nggak praktekkan hari ini. Ya, seperti sisi kiri depan. Nah, di situ ada kondisi fisik kabin, kekencangan baut roda, kondisi fisik ban. Seorang pengemudi bukan disuruh untuk servis, bukan, ya, tetapi untuk mengecek secara visual, ya, secara visual kondisi kendaraannya, apakah itu layak jalan atau tidak. Kemudian antara sisi kiri belakang, ya, kekencangan baut roda juga ada, sisi belakang kendaraan, sisi kanan belakang, sisi kanan tengah, sisi kanan depan, sisi depan kendaraan, ada semua di sini. Jadi termasuk kondisi baterai, kondisi air pendingin, kemudian minyak kopling, minyak rem, engine oil itu dicek. Kekencangan roda. Nah, Ya, baik Pak. Kalau kendor gimana? Kalau kendor dia kerasa, pukul dia kerasa ada getaran yang di tangan. atas dasar ini seorang pengemudi melaporkan Pak di form ini dan lapor ke bengkel. Bro, ini kendor rodanya, sampaikan aja. Dan saya bilang ke mereka jangan takut karena Bapak yang akan bawa unit ini. Termasuk semua lampu-lampu yang ada di sini udah oke ya. Setelah pelatihan tentang blind spot, lalu daily check. Nah, sekarang kita giliran ganti untuk masuk apa ya? Ini yang ditunggu-tunggu sama teman-teman Bismania. Kita training tentang keselamatan ketika berkendara di bus. Seperti yang Bapak tadi sudah ikuti, kita sudah melakukan ataupun expand untuk yang pertama ada blind spot area tadi, ya. Bagaimana pengemudi mampu meminimalisir objek blind spot pada kendaraan. Kemudian juga masuk ke menu untuk daily inspection. Pengemudinya kita harus berikan pemahaman dan edukasi bagaimana melakukan perawatan pada kendaraan sehingga performa daripada kendaraan jauh lebih maksimal. Nah, berikutnya kita akan coba tour track di menu track safety driving Hino Total Support Customer Center, di mana pada setiap kesempatan dan kegiatan safety driving, pengemudinya kita arahkan untuk melakukan kecepatan ataupun mengendari kendaraan pada kecepatan yang sudah ditentukan, yaitu 10 km per jam. Kita masuk ke menu track yang pertama, kita akan langsung bertemu dengan menu narrow barrier. Di sini pengemudinya harus mampu menganalisa dengan memperhatikan objek penglihatan, ya, penglihatan karena narrow-nya ini kita buat biasanya kita lebih persempit, ya, kita lakukan, kita berikan lebih sempit. Kemudian bapak-bapak bisa lihat, stop Pak Afila, sebelah kiri bapak semua, ya, di sini ada menu parkir paralel. Di sini pengemudinya kita tuntut untuk mengetahui rear overhang dan front overhang daripada kendaraan. Artinya pengemudi harus memiliki pemahaman dan knowledge terkait dimensi kendaraan yang akan dikendarai. Untuk stop and go, di mana pada stop and go ini ada bumper. Nah, bumper ini diibaratkan polisi tidur. Bagaimana pengemudinya mampu memberikan rasa nyaman pada penumpang saat melewati polisi tidur. Kemudian kita masuk track menu narrow barrier yang kedua. Di sini lebih dipersempit, Pak. Biasanya hanya 5 cm daripada spion kanan dan kiri. Ya, spion kanan dan kiri. Ini termasuk bagaimana pengemudi mampu melakukan memaksimalkan visualisasi daripada objek penglihatannya. Karena ada jarak aman, ada jarak pandang juga tadi yang sudah disampaikan. Nah, menu yang berikutnya adalah menu bundaran. Bagaimana driver secara konstan mampu bermanuver di bundaran sehingga bisa memberikan keamanan dan kenyamanan pada kendaraan dan penumpangnya. Ya, dengan memahami karakter
dimensi daripada kendaraan, tentunya akan lebih mudah saat melakukan manuver, baik itu belok ataupun melakukan manuver di bundaran. Artinya, ya, radius putar di sini ada sampai dengan 20 derajat, Pak. Ya, bisa untuk 12 meter, minimalnya di 7 meter. Kemudian di sini ada menu portal. Nah, ini yang tadi sempat disampaikan pada saat kita di dalam kelas, bahwasanya di sini pengemudinya kita tuntut untuk mengetahui bagaimana cara melakukan pengecekan, ya. Dengan mengetahui route hazard mapping, tentunya pengemudi harus tahu ada portal, apakah sudah sesuai dengan dimensi kendaraannya, ya. Pengemudinya di sini wajib turun, Pak, memastikan seperti kita lihat, dipastikan dulu ketika oke baru, Pak, jalan. Banyak sekali kasus nyangkut di JPO, ya, seperti di Padang Panjang, Cikerok Nauli ataupun Transjakarta yang nyangkut. Ini karena pengemudinya tidak memiliki pemahaman bagaimana cara menganalisa dan mengetahui dimensi kendaraan. Dengan apa? Dengan cara turun tadi, Pak. Ya, turun dulu memastikan, make sure kembali. Oke, next. Oh, yang turun keneknya boleh nggak, Pak? Asal keneknya sudah memiliki knowledge, mengetahui dimensi kendaraan, silahkan. Artinya ada kru yang harus memastikan untuk melakukan teknik pengereman yang baik dan benar. Harus bisa memaksimalkan penggunaan engine brake, ya, memaksimalkan exhaust brake, ya, dengan ketentuan RPM yang sudah ditentukan, dan juga baru kita lakukan pengereman menggunakan service brake. Nah, di depan kita ada petunjuk, Pak. Di sini ada 0, kemudian 5 meter, 10 meter, 15 dan 20. Maksudnya apa? Maksudnya di lintasan ini kecepatannya hanya 30 km per jam. Ya, kita akan melakukan pengereman yang aman sekaligus nyaman dengan kecepatan 30 km per jam. Bagaimana kalau jarak pengeremannya hanya 20 meter? Karena berdasarkan standar, pengereman yang aman atau jarak yang aman adalah 1 meter untuk setiap 1 km. Contoh, di tol kita sering lihat maksimal 100 km per jam. Kemudian jarak aman adalah 100 meter. Nah, di sini kita akan simulasikan dengan kecepatan 30 km per jam, bagaimana hasilnya ketika melakukan pengereman dengan jarak hanya 20 meter, ya Pak, ya. Dan di sini juga di menu ini banyak yang gagal, Pak, untuk driver bus, ya, banyak yang gagal, ya. Makanya perlu pemahaman, perlu pengetahuan dan knowledge bagaimana mengetahui karakter daripada sistem rem itu sendiri. Sudah yang tinggi sudah jatuh, ya. Ya, dua-duanya sudah jatuh, artinya tidak aman. Yang aman dan nyaman adalah ketika dua-duanya dari objek 2G dan 3G-nya tidak jatuh. Bisa dipastikan berarti pengeremannya sudah aman dan nyaman. Kalau hanya satu yang tinggi, bisa masuk kategori apa? Aman. Tapi belum berarti nyaman. Contohnya ketika kita berdiri di sini, ketika pengemudi melakukan pengereman yang aman, ya, tapi kurang nyaman, kita terdorong ke depan. Ya, oke, kita akan simulasikan. Kecepatan kita jaga di 30 km per jam. Siap-siap, hati-hati dan jangan lupa, Pak, posisi duduknya, karena bisa saja nanti pengeremannya hard braking ataupun soft braking. Nah, ini kedua-duanya jatuh, Pak. Artinya apa? Artinya pengeremannya tidak aman sekaligus tidak nyaman, Pak. Karena kedua-duanya jatuh. Ya, dua-duanya jatuh. Penumpang yang bergelantungan di Transjakarta bisa saja terdorong ke depan dan terjatuh, Pak. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk pengereman yang kedua. Yang friction based brake, yaitu rem kaki, Pak. Basisnya gesekan, akan ada perubahan energi. Ya, gesek menjadi kalor, panas. Kalau panasnya mampu diminimalisir atau ditahan oleh kampas, aman. Nah, ketika kampas sudah brake padding, panas overheat, lolos, Pak. Lolos. Ini yang menjadi penyebab rem blong pada saat jalanan turunan. Oke, lanjut, Afila.
Oke, kecepatan sudah 30 km per jam. Kita maksimalkan pengereman, exhaust brake, engine brake, dan juga rem kaki. Nah, Pak, gimana Pak? Halus, kedua-duanya tidak jatuh. Oke, itulah simulasi pengereman yang aman dan nyaman. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami dan informasi yang kami sampaikan dapat diterima dan memberikan manfaat kepada Bapak-Bapak sekalian. Baik, terima kasih Pak Afila. Kita kembali ke lokasi. Setelah training tentang gimana sih mengendarai bis yang baik dan benar oleh Hino, sekarang kita akan ditunjukkan oleh Hino produk terbarunya, yaitu Hino untuk bus besar yang menggunakan mesin depan teman-teman, yaitu Hino AK240. Ini adalah penggantinya dari Hino 215. Kalau udah jadi body kan agak susah kelihatan ya. Iya. Sasis masih kelihatan Pak. Ini GR Pak. Ini yang membedakan sama Euro 2 sama Euro 4 di situ ini ya. komponen after treatmentnya Pak. Oh, untuk mengolah gas buangnya tadi. Mengurangi gas buang. Oh gitu. Oke. Kemudian lanjut ke komponen after treatment lainnya di OC Pak. Diesel oxidation katalis ya. Mungkin kalau di mobil passenger udah biasa kali ya di OC ya. Iya. Kelihatan kan ada tabung di bagian belakang muffler Pak ya. Jadi ada EGR, ada DOC. Itu dua komponen after treatmentnya Pak, di AK240 dan di RK serta di RM sama Pak, yang basicnya ya. Disinggung juga kita sudah dilengkapi dengan VNT Pak, variable nozzle turbo. Oke. Atau VGT juga bisa Pak, VNT atau VGT ya. Variable geometrik secara mekanismenya sama sih Pak. Yang biasa kita lihat di mobil-mobil Pajero atau Fortuner ya, ada kan VNT gitu ya Pak ya. Nah, ini juga kita di mesin Hino, di AK, RK, dan RM sudah diimplementasikan VNT Pak. Variabel, dia mengembangkan Variabel. diri gitu. Betul, kalau dulu kan ngikutin putaran mesin ya Pak ya. Sekarang mengikuti kebutuhan mesin Pak. Jadi kalau misalkan di RPM rendah tapi pengen udaranya lebih banyak, ya si VNT berputar lebih cepat Pak, sehingga suplai udara yang masuk lebih banyak, lebih besar. Kemudian ini ya mesinnya juga 08, masih basicnya sama Pak. Dapur pacu sama semua. Sama Pak, masih 7.680 Pak. Betul. Cuma bedanya di kemarin di Commander yang 11R betul, kalau ban sudah pakai 11R Pak, 225. Radial tubeless ya Pak. Kemudian transmisi juga sudah beda Pak, dari MF menjadi MX06 ya Pak ya. Jadi engine, transmisi berubah Pak. MX06 dari Aisin Pak. Aisin. Kan sudah full airbag Pak. Full airbag sekarang ya? Sudah full airbag Pak. Makin pakem makin lepas nih Pak, pakai SKM. Full airbag sekarang teman-teman untuk yang Hino AK240. Kemudian mungkin yang cukup signifikan juga dari sisi steering ya Pak ya. Setir udah beda. Sudah beda lah. Kalau dulu kan kayak segitiga pizza gitu. Agak gede juga. Agak gede. Sekarang agak kecil ya. Betul, sekarang kita lebih ergonomis Pak. Jadi biar nggak terlalu besar putarannya. Tapi tetap power steering ya Pak ya. Oke. Kemudian speedometer juga sudah yang baru. Sudah baru Pak. Model desain baru ya. Model desain baru, sama seperti RKRM Pak. Kita common use ya untuk steering sama speedometernya Pak. Oke. speedometer sama semua nggak? Sama Pak. Sama. Berarti yang seri Euro 4 semua sama? Sama semua. Oke. Ini kalau di Jawa Timur hilang nih. Yang mana? Oh iya. Tata. Berisik gitu ya di depan. Kalau sekarang, nah kalau kemarin kan ada covernya gitu kan, lebih meredam. Nah kalau sekarang ada perbedaan lagi nggak? Ada pasti Pak, karena kan kalau dulu meredam. lebih meredam, lebih idle Pak. Jadi kalau misalkan yang lama kalau idle itu malah geter Pak ya. Iya. Kalau ini malah senyap Pak, kalau idle Pak. Betul, bisa. Dengar-dengar gitu. Ya kalau di dalam mungkin nggak kedengeran. Tambah peredam lagi. Kalau dari sasisnya sih enggak Pak, seperti ini. Mungkin dari karoseri nanti ditambahin insulator dan lain sebagainya sih Pak. Kalau soalnya kan kalau mesin depan kan kayak zaman dulu masih terkenal kan kuburan gitu kan. Oh iya ada. Terus ngobrol aja nggak kedengeran. Iya. Mudah-mudahan kalau udah Euro 4 udah pakai command rail sudah agak senyap. Sudah senyap ya? Untuk kapasitas tangki bahan bakar 200 liter. liter ya Pak ya, karena AK ini kita anggap masih jarak pendek Pak. Oke. Buat jumbo ya. Iya. AKDP. Jadi masih 200, tapi kalau misalkan nanti kita ada request dari customer pasti kita coba study dulu Pak. Yang penting sesuai dengan GVW-nya ya. Betul, di 15 ton ya Pak ya, itu sudah maksimal. Kemudian filter Pak, ya. Yang lama kan 2, sekarang 3 Pak. Sekarang 3. Sekarang 3 buah, 2 di sasis, 1 di engine Depan Pak. sana, oke. Kemudian juga
karena bahan bakar kita masih jelek gitu. B30 betul. Ini buat preventif aja sih Pak. Ya walaupun kan tadi sudah dijelaskan kalau teknologi tidak hanya dari mesin tapi dari bahan bakar juga penting kan ya, biar bisa mencapai standar emisi Euro 4. Perawatannya tambah ya kalau gitu kayak gitu. Bisa Pak, bisa ditambah atau kita punya komponen tambahan namanya strainer Pak. Mungkin ada satu lagi strainer, cuma itu option ya. Bisa beli di bengkel Hino sih Pak. Ada strainer. Yang tadinya jadi opsional ya. Itu opsional, betul. Biasanya kan 10.000 nih Pak. Karena pakai B30 jadi 5.000. Tapi kalau pakai strainer tetap 10.000 Pak. Dan untuk Hino AK240 ini masih menggunakan sasis tipe leather frame teman-teman. Leather frame itu artinya apa? Leather itu kayak tangga gitu. Jadi kalau sasis ini diberdirikan itu bentuknya kayak tangga gini. Jadi bakal nggak bisa dibuat untuk bagasi tembus teman-teman, karena emang konstruksinya yang pertama dia itu mesin depan dan emang pakemnya seperti ini. Kalau yang mesin belakang masih bisa diotak-atik menjadi space frame dengan pertimbangan tertentu dari ATPM dan karoserinya seperti itu. Iya Mas. Iya, kamu mau coba soal ini. Wes ngepek ya. Wes ngepek sih. RK kan masih leather ya, sama seperti apa? Tapi RK yang sekarang udah built in Aerosus. RK belum? Oh, belum. Masih RM berarti ya yang udah. Yang Aerosus hanya RM belum. Kelas tertinggi pokoknya. SHG pokoknya. Ini harus disembunyiin ya ini ya. Itu posisinya harus sembunyi Pak. Malah nggak boleh di tas juga sama bodi sama karoseri Pak. Nggak boleh disentuh sama sekali. Nggak boleh. Jadi yang dicopot hanya sikling-sikling aja Pak. Posisi, kemudian si soket juga jangan dilepas Pak. Harga mati ya, nggak boleh diapa-apain ya. Biasanya kalau dicabut soketnya masanya suka agak kurang proper Pak. Oh, itu jadi trouble. Oh gitu. Jadi, kita coba sounding ke tim-tim body maker untuk ECU ini nggak boleh di-touch sama sekali Pak. Betul, lebih safety Pak. Nah teman-teman, ini saatnya penyerahan plakat penghargaan kepada PO Garuda Mas, Laju Prima dan Murni Jaya karena telah mencapai 1 juta kilometer tanpa overhaul dengan sasis Hino ini, Hino R260. Yuk kita langsung aja ke sana. Selepas makan siang, diadakan talk show tentang cara merawat kendaraan besar dari beberapa PO customer Hino seperti Garuda Mas, Murni Jaya, dan Laju Prima. Jadi misalkan waktunya kuras oli, itu driver itu diberi tahu juga bahwa kuras oli kurang lebih berapa lama sekali, dan driver tersebut juga mengingatkan ke pihak operasional yang mengatur pulangnya kendaraan sehingga bisa di-maintenance dengan baik. Pertama, kualitas kendaraan. Kedua adalah faktor pengemudi. Ketiga adalah faktor mekanik. Serta ada ilmu yang bermanfaat banget nih tentang keselamatan dari KNKT. Monggo disimak. Jadi kalau Bapak mau ganti minyak rem itu dengan air susah, mau air kopi, mau air kencing, saya jamin 100% bisa ngerem. Gak ada masalah, gak ada bilang bisa. Kekuatannya sama, hukum pascalnya ini bekerja. Terus kenapa harus minyak rem? Nah, pertanyaan ini yang mau saya tanyakan ke Bapak. Bapak tahu nggak? Kenapa harus minyak rem? Proses pengereman itu pasti kalau kita menggunakan minyak rem, pasti di dekatnya tromol itu ada silinder. Di dalamnya ada piston yang maju mundur, yang gerakan kan minyak. Nanti kalau dorong kampas untuk tromol dan sebagainya. Kita semua tahu Pak, kampas untuk tromol itu tujuannya adalah menghentikan roda berputar, ya kan? Nah, roda berputar itu kalau berputar cepat dipaksa atau berhenti. Ingat, hukum termodinamika 1. Energi itu gak ada yang hilang, kita coba bentuk. Jadi energi kinetik yang mutar roda ketika dipaksa dirajut berhenti. Gerakan energi kinetiknya kan berubah menjadi energi kalor. Energi kalor lainnya kemana? Ke silinder itu yang nyuruh dia berhenti. Jadi silinder yang untuk di dalamnya ada piston panas Pak. Ketika panas, cahaya
cairan yang ada di dalam silinder itu pasti kan jadi panas karena kan metal. Ketika panas mendidih, nah ini bahayanya. Suatu saat cairan pada saat mendidih pasti akan mengeluarkan gelembung udara, namanya bubble. Gelembung udara inilah yang akan ada di antara minyak rem. Padahal syaratnya hukum Pascal itu nggak boleh ada ruang kosong, harus nyambung. Sehingga ketika ada udara terjadilah rem ngepong dirasakan. Nyebutnya angin palsu, saintifik nyebutnya adalah vapor lock. Itu sebabnya harus menggunakan minyak rem karena dia bikinnya tinggi, 250, ya. Pertanyaan berikutnya, kapan seharusnya ganti? Minyak rem itu sebenarnya kalau nggak kemasukan air sampai kapan itu bisa dipakai, Pak. Jadi masalah minyak rem itu bukan masalah sudah encer atau enggak, bukan, tapi adalah mempertahankan titik didih. Ketika minyak rem ada kandungan air 3% saja, titik didihnya turun 50 derajat, sehingga dipertahankan ambang batas maksimal adalah 4%. Nggak boleh kurang lebih dari, kalau airnya di dalam minyak rem ada 4% lebih, minyak rem harus ganti karena dia akan turun di bawah 200 sementara saya mendidih. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana caranya tahu mekanik bahwa ada air di dalam minyak rem sebanyak lebih dari 4%? Caranya gampang, beli aja Brexit tester, harganya 50.000, masukkan. Kalau warnanya merah berarti udah harus diganti. Kalau warnanya kuning masih boleh, hijau masih bagus. Itu aja. Jadi nggak ada encer atau enggak. Minyak rem itu urusannya ada kandungan air enggak di situ. Knowledge ini harus masuk kepada para mekanik sehingga dia tahu. Jadi kalau kita klakson yang dibuat oleh dari ADPN itu kan klaksonnya klakson elektrik. Klaksonnya itu berapa serencana pakai elektrik. Kemudian karena kurang kenceng, itu teman-teman kemudian mengganti dengan diberi pakai klakson tambahan yang pakai tenaga pneumatik. Dengan tenaga pneumatik maka kencang suaranya gitu. Nah, jadi masalah sekarang tenaga pneumatik itu ngambilnya adalah dari tabung angin dan tabung udara bertekanan yang hanya guna untuk ngerem. Yang jadi masalah pertama nih ya, satu nih, selangnya benar gak? Ada yang benar, ada yang enggak. Yang benar berarti dia menggunakan selang yang metal berbaut pakai ini, jadi dia enggak akan, karena udara bertekanan ini kan tekanannya tinggi sampai 10 bar. Ada yang pakai selang plastik yang untuk nyiram itu loh, sebenarnya tekangan. Ada yang ngikutnya pakai kawat, pakai karet dan sebagainya, itu lepas. Jadi saya nemukan 2 kasus, satu pakai selang plastik pecah, satunya lagi adalah ngikutnya pakai karet lepas, remnya bom di lembaga sama di pada panjang. Kemudian yang terakhir di Cibubur, kasusnya selangnya benar, ikatannya benar. Ya jadi masalah solenoidnya yang dia beli abal-abal. Jadi solenoid itu adalah untuk buka tutup, Pak. Jadi kalau angin itu ya buka tutup, kalau dibuka anginnya masuk, kalau ditutup anginnya tutup gitu ya. Dia pakai. Nah, kalau di mobil-mobil bis rem ABS itu solenoidnya mahal. Jadi dia kalau satu detik dia harus bergerak 10 kali dan itu berapa kali dipedasi. Jadi dia hanya belinya di ini Asprega sekali ya. Dia harganya 100 ribuan gitu. Nah, akhirnya kan di sana ada pakai dia menggunakan steel karet ya. Nah, di karetnya itu yang bocor. Ketika karet bocor maka angin pneumatik yang harus ditahan sama dia hanya buka kalau pas lagi langsung. Itu dia buka terus. Karena apa? Ininya habis. Tapi bukanya belum bunyi kan ya. Jadi di sana bukanya ini sebelum dia masuk ke selang klakson. Bukanya di belakang. Jadi nggak bunyi klaksonnya. Saya buka keluar anginnya. Jadi nggak bisa bunyikan klakson sebenarnya. Dia buka karena hasilnya bocor. Kebocoran itulah yang menyebabkan terjadinya kasus di Cibubur yang menewaskan 11 orang. Dan saya bisa buktikan bahwa penyebab rem blong ini karena pada saat rem ini klakson masih ada, saya kosongkan anginnya,
membutuhkan waktu 14,7 menit. Begitu saya potong, saya anggap ini nggak ada klakson ya, tak sumpel untuk rapat. Dan ini nggak ada klakson nih. Berapa? 6 menit waktu. Ada gap terlalu jauh. Nah ini menunjukkan kebocoran, makanya itu udara di dalam tabung itu keluar terus lewat situ. Ini menjelaskan pengemudi pada saat di jalan tol, dia ngomong, saya dengar suara mendesis tapi nggak tahu. Terus tekanan angin di dashboard itu dia menunjukkan 7 bar. Saya kaget 7. Bapak jalan di jalan tol Rawamangun juga data kan dia 7. Rasanya tidak mungkin karena apa? Cara kerjanya kompresor itu kalau kita ngegas itu kan harusnya nyedot angin kan dimasukkan dalam tabung. Kalau dia di ngegas terus nggak pernah ngerem kan berarti tidak harus penuh. Kalau dia nggak pernah ngerem di ngegas terus 7 berarti itu bocor. Saya bilang itu bapak nggak tahu. Begitu saya cek bocor di situ. Nah itu Pak, jadi bahayanya klakson telolet bukan karena klaksonnya, tapi karena dia ngambil sumber angin dari tabung angin yang untuk ngerem. Kemudian instalasinya nggak sesuai dengan standar praktis industri. Inilah bahayanya. Kapan aja dia bocor, angin yang ada di sini terbuang ke sana, dan ketika tekanan di dalam tabung 5 bar selesai, kemudian nggak bisa ngerem. Dalam baterai itu bukan gelondongan, dia ada beberapa sel di dalamnya. Ya, jadi dalam satu ini ada beberapa sel, sama ada banyak sel. Sel-sel lithium itu buat dipakai. Contoh yang baterainya kayak Distinka itu dalam satu box itu ada 32 modular. Di dalam setiap modular itu ada 72 sel. Jadi banyak baterainya si selnya. Nah, setiap sel itu pasti sebelum dipasang itu udah disamakan dulu nih. Misalnya nih, ini kapasitasnya 3.500 mAh, maka semuanya sama seharusnya. Jadi ketika di charge ini harus sama semuanya. Tapi nggak semua sel ini pasti akan sama. Bisa jadi ada meleset ya, ada deviasi. Misalkan nih Pak, salah satu dari sel itu hanya bisa mencapai 80%, sementara serangga lainnya 100% jadi cas di listrik. Setelah satu nggak bisa cuma 80, sehingga pada saat kita ngecas 100%, yang 80 ini akan mengalami overheat, ya kan? Karena ketahanan dia udah turun dibandingkan teman-teman yang 100 dia baru cuma 80. Ketika temannya sampai 100 dia udah overheat. Pada saat lithium mengalami overheat, dia pasti akan mengalami proses kimia mengembang dan meledak. Itu udah pasti terjadi. Nah, oleh sebab itu di setiap namanya sel baterai itu ada namanya BMS, Battery Management System. Itu yang saya tanyakan pada saat saya memeriksa bis BYD, bis Inka. Coba cara kerja BMS-nya gimana? Kamu mendeteksi satu box atau kemodulan atau setiap sel. Ketika dia jawab satu box file, saya nggak mau. Saya maunya setiap sel. Jadi harusnya BMS ini harusnya tahu ketika dari sekian banyak sel ada yang malfunction, ada yang turun performnya, dia langsung diputus, dia nggak akan dapat arus. Itu tugasnya BMS. Nah, yang ditanyakan masalah power bank sama motor listrik. Motor listrik akhir-akhir jangan selalu beli murah. Power bank juga sama. Kalau HP seperti HP Samsung dan sebagainya itu mereka udah pakai BMS yang bagus, itu dijamin. Jadi lo kalau ngecas semalaman lupa itu nggak apa-apa, ya. Tapi kalau power bank, nah ini ada harga dan lupa nih. Ini masalahnya kata kunci di BMS, Battery Management System. Apakah power bank ini dilengkapi dengan BMS yang bisa mendetek semua sel sehingga ketika ini terjadi langsung di-cut, nggak akan sampai terjadi overheat. Nggak semua power bank gitu, karena kalau mereka nggak ada jaminan orang power bank kan nggak ada mereknya, nggak ada mana-mana. Nah ini menjelaskan kenapa KNKT melarang mengecas power bank dalam bis, karena kita nggak tahu siapa yang bisa jamin bahwa power banknya itu ada BMS yang bagus. Kalau HP sekarang hampir semuanya BMS-nya bisa dipertanggungjawabkan, termasuk motor listrik. Saya
iya diuji benar. Nah kemarin di Inka juga bisnya kita pastikan uji dan sebagainya. Gagal lagi, ganti lagi itu sampai dapat BMS yang bisa mendeteksi semua sel UAV. Nah ini Pak, jadi kembali lagi beli motor listrik jangan asal beli, ya takutnya nanti motornya baterainya nggak ada. Soalnya keselamatannya motor listrik dan ada dua Pak, dua ini sama di baterai. Salah satu malfunction bapak akan celaka di situ, karena udah ada basic mekanis lagi misalnya. Kalau di mobil Hino dan sebagainya kan sekarang banyak paket Pak, yang bisa menyebabkan celaka itu banyak sekali. Kalau di mobil listrik enggak, hanya dua. Kalau nggak wiringnya, baterainya yang bisa mencelakakan. Nah, itu jelaskan kenapa power bank nggak boleh dicas di pesawat, di kereta, di bis. Karena apa? Nggak ada yang jamin bahwa power bank ini BMS-nya bagus, yang bisa mendeteksi setiap sel lithium yang ada di sananya dan mengkat arus listrik pada saat dia sudah mencapai kapasitasnya. Kalau baterai yang sistem lithium yang sudah ada BMS yang begitu tercapai kapasitas cut, dia nggak akan ngecas lagi. Tapi ketika yang nggak ada, dia itu mau kasih, akhirnya apa? Meledak yang membuat. Nah itu yang terjadi. Oke teman-teman, ini kita udah ada di penghujung acara di sore ini. Ini sekarang dari Hino Total Support Customer Center dari Purwakarta ini kita akan balik lagi ke MT Haryono di Hino pusatnya. Dan alhamdulillah banget hari ini dapat ilmu yang luar biasa, mulai dari sasis baru, terus pengenalan dan produk dan lain sebagainya, dan hal-hal yang ilmunya ini bermanfaat banget sih dan berguna banget bagi teman-teman baik bismania maupun pengguna bis pada umumnya. Oke? Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya, dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.